Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ukhuwati wasilatil arham wa nahana 'anit tamattu bil hayati kama tatamatta'ul an'am wa arsyadana ilal khairi wa da'ana ila daris salam. Salatan wa salaman daimani ala khairil anam Sayyidina Muhammad afdali man akhlasa dinahu fil alam wa afdali man syakara rabbahu bil ibadati wal qiyam wa ala ali wa sahbihi alladhina tamassaku bihudal fattahil alam wa ala kulli man iktada bihudahum madamatil layali wal ayam. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina atul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Untuk malam ini kita akan perdana untuk madrasah diniyah, untuk wusto yang pertama ya. Ada 4 wusto, 1, 2, 3, 4. Ini yang pertama. Untuk terkait jadwal masih menunggu fiksasi, termasuk hari-harinya dan jadwal fiknya. Nanti kita segera konfirmasikan infonya. Yang jelas saya masih nunggu waktu yang bener-bener fiknya kapan, baru saya membuat jadwal ya. Malam ini temanya masih mukadimah, belum masuk materi. Materinya tentang motivasi. Seperti biasa ketika memulai pembelajaran maka perlu ada yang pertama ini untuk memotivasi. Barangkali tidak lebih setengah jam, maksimal 30 menit maksimal. Untuk tema malam ini saya akan menyampaikan tema tentang menghadirkan niat dalam setiap amal kebajikan. Maksudnya setiap kita melakukan apapun amal kita harus kita awali dengan niat. Kalau berbuat amal tanpa niat maka tidak mendapatkan apa-apa selain ya capek, selain kesel ya. Tapi kalau ada niatnya berarti ada nilai pahalanya. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini singkatnya, sesungguhnya amal-amal itu binniyati dengan niat-niat, wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap seseorang akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Orang melakukan apa saja itu akan dilihat bagaimana niatnya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat dikatakan orang akan dibangkitkan ya dari alam kubur ya, itu sesuai dengan niat-niatnya. Terkait masalah amalan yang terkait kaitannya dengan niat, orang yang beramal dengan niat, maka amalan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada kalanya orang berniat, ini kalau menggunakan pendekatan seperti seorang budak, seorang hamba sahaya. Berarti beramal karena hanya rasa takut kepada Allah. Hanya rasa takut, ini namanya amalnya karena takut itu. Yang kedua, ada yang beramal karena mengharapkan iming-iming surga misalkan. Ini adalah amal atau niatnya orang yang seperti pedagang. Pedagang itu kalau dagang itu mesti pengen yang namanya untung. Gak ada yang namanya pedagang pengen rugi, gak ada. Kalau pengen rugi ya jangan dagang ya, bilang sedekah gitu aja lah. Dan sedekah pun sebenarnya gak ada yang rugi ya. Sedekah itu kan
dikatakan dalam sebuah hadis, mana kosot sodaqatun min mali, tidak ada yang berkurang dari sedekah dari sebuah harta. Orang yang bersedekah itu kan mendapatkan pahala. Tetapi biasanya secara umum mestinya orang pedagang itu tidak akan pernah dia mau rugi. Kalau ada orang pedagang kok pengen rugi, ini namanya pedagang yang baik hati ya. Terlalu baik maksudnya. Makanya yang kedua, orang yang amalnya niat beramal karena iming-iming. Nanti kalau misalkan contohnya ya, di masjid di Jogja itu ada namanya Masjid Joko Karyan ya. Itu masjid itu memberikan iming-iming bagi yang sholat jamaah di situ, yang paling banyak berjamaah, karena tiap dia masuk masjid itu ada namanya finger ya. Dia ada absen di situ, yang paling banyak selama sebulan dihitung nanti diumrohkan sama masjid. Itu ada di Jogja itu. Lah orang kalau beramal kemudian diniatkan, biasanya nggak pernah ke masjid, nggak pernah rutin, tiba-tiba kok rutin ya. Wah ternyata dia punya niat, ada batu di balik udang, bukan udang di balik batu ya. Kalau udang di balik batu nggak kelihatan, nih batu di balik udang kelihatan. Niatnya ketahuan, ini mau berangkat rutin ini karena mau umroh, pengen umroh misalkan. Jadi kalau seorang melakukan sesuatu karena hanya iming-iming sebuah janji, maka ini niat amalan seperti pedagang. Pertanyaannya, ini kan kita kan banyak kaum muslimin yang mereka beramal, berbuat amal kebaikan karena mereka teriming-imingi yang namanya surga. Pertanyaan, misalkan aja kalau Allah tidak menjanjikan surga, apakah kemudian orang nggak beribadah? Kan nggak seperti itu kan. Maksudnya maka amal itu harus diluruskan. Beramal yang bagaimana? Yang ketiga itu adalah niatnya orang yang merdeka. Ini niatnya orang yang merdeka itu tidak terikat dengan apapun, tidak terikat dengan iming-iming, tidak terikat dengan rasa takut, tapi terikat dengan dia seorang yang malu kepada Allah. Diberikan nikmat kok nggak disyukuri, malu. Diberikan nikmat kok malah bermaksiat kepada Allah, malu. Diberikan kesehatan kok nggak digunakan untuk hal yang baik, malu ya. Diberikan kelonggaran waktu kemudian nggak dipakai dengan baik, ini malu ya. Diberikan umur yang panjang digunakan untuk hal yang sia-sia, malu ya. Orang yang punya sifat malu ini adalah orang-orang yang dia termasuk orang merdeka ya. Makanya ini kebetulan bulan Agustus, kalau ya mengisi kemerdekaan itu tidak sekedar hanya sesuatu yang sifatnya ritual tiap tahun, kumpul-kumpul rame-rame, tapi kita benar-benar memahami bagaimana makna kemerdekaan itu. Para pejuang dulu kira-kira memerdekakan Indonesia dengan bambu runcing pedang, dengan keberanian atau dengan berjoget ya. Ada di Jebres, dulu di Jebres itu ada namanya anak-anak itu di lomba Agustusan itu malah lomba joget ya. Nah ini yang perlu kita ya. Jadi kemarin ada beberapa tempat yang memang mengadakan lomba ngaji, lomba tahfidz, bagus juga ya. Artinya untuk mengisi kemerdekaan itu ya bagaimana yang seperti ulama dulu. Saya membaca dalam sebuah artikel dalam sebuah majalah Islami, dikatakan para pahlawan di zaman dahulu mereka senantiasa menjaga sholat mereka, menjaga ibadah mereka. Artinya ulama-ulama di zaman dahulu mereka para pejuang, para mujahid, para syuhada, mereka berperang itu dengan benar-benar ketulusan dan iman dan orang-orang yang ahli ibadah. Jangan kita mengisi kemerdekaan malah justru dengan hal-hal yang tidak semestinya ya. Ini tentang mengenai untuk meluruskan niat yang salah. Berikutnya adalah mengenai masalah pembahasan riya menurut Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad mengatakan bahwa yang namanya meninggalkan amal, kadang ada orang meninggalkan amal karena manusia, ini adalah riya. Contohnya karena dia nggak dilihat dia semangat, kalau nggak dilihat nggak semangat, ini namanya orang riya. Dan sebaliknya, orang yang melakukan amal karena manusia itu adalah syirik ya. Beramal karena manusia namanya syirik.
Dan ikhlas itu adalah bagaimana seorang selamat dari kedua-duanya, ya. Tidak syirik dan tidak riya. Kemudian berikutnya tanda orang dikatakan ikhlas. Ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Orang tuh gampang mengucapkan ikhlas, tapi ikhlas itu nggak bisa sekedar diucapkan. Ikhlas itu adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, kemudian diimplementasikan dalam aktivitas amal itu ikhlas. Dan ikhlas nggak sekedar hanya dilafadzkan. Makanya kalau dalam pembahasan fikih, kalau ada pertanyaan niat itu di mana, niat sholat, niat zakat dan seterusnya, niat itu di hati, ya. Niat nggak perlu diucapkan, ya. Kalaupun diucapkan itu bukan niat, tapi itu hanya sesuatu yang hanya apa, untuk semacam kayak pemberitahuan. Tapi sebenarnya kalau orang berniat itu hubungan antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tanda niat yang pertama adalah istiwa'ul madhi wadzammi minal ammah. Jadi dipuji maupun dicela itu sama. Orang yang ikhlas itu dia mau dicela mau dipuji tidak masalah. Dia melakukan ibadah amalan wajib atau sunnah. Kemudian misalkan ada seorang santri yang rajin ngaji, dia dipuji ya semangat, diolok-olok juga semangat, ya. Dia tidak terpengaruh pujian maupun celaan, maka ini orang ikhlas. Tapi kalau orang yang ngaji, orang yang amal kebaikan dipuji setinggi langit semangat, kemudian diolok-olok, dibully, kemudian dia nggak semangat, ya, ini berarti orang yang tidak ikhlas. Ikhlas itu seorang yang tidak pernah berubah, ya, di tengah jalan itu ikhlas. Yang kedua, nisyanu ru'yatil amal fil amal. Ikhlas itu tandanya orang yang ketika beramal dia tidak melihat amalnya ketika dia beramal. Dia tidak melihat amalnya ketika dia beramal. Ketika dia sholat, ya dia ketika sholat dia tidak membatin, ini sholat saya paling bagus. Ketika dia ngaji tidak merasa ini ngajiku paling bagus, ya. Ketika dia apapun, ya, dia tidak pernah merasa paling baik, ya. Tidak muncul yang namanya sifat ujub, merasa bangga. Tidak muncul yang namanya riya, ingin diketahui. Tidak muncul yang namanya sum'ah, ingin didengarkan. Ini orang yang ikhlas. Yang ketiga, iqtida'us shawabil akhirah. Yang namanya tanda ikhlas itu orang yang beramal tidak semata-mata karena dunia, tapi yang paling inti dia ingin mendapatkan akhirat, pahalanya akhirat. Lah adapun dunia yang dia dapatkan itu jangan diharapkan. Artinya kalau mendapatkan alhamdulillah, kalau tidak ya itu berarti bagian dari sebuah proses, ya. Tapi kalau seorang beramal, ya, diberikan nikmat di alhamdulillah, kemudian nggak mendapatkan nikmat rezeki dia kemudian marah-marah, ini bukan orang ikhlas, ya. Orang ikhlas itu selalu dia mengharapkan bagaimana ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syarat ikhlas yang pertama. Ikhlas itu ada kaitannya dengan perbuatan orang yang melakukan perbuatan itu. Orang yang niat puasa, yang puasa siapa? Siapa? Ya dia yang niat. Jangan dia niat puasa, yang puasa orang, ya. Orang niat sholat, yang sholat siapa? Ya dia yang sholat. Dia niat sholat orang lain enggak, ya. Orang niat sedekah siapa? Ya dia. Itu pertama. Jadi niat itu kaitannya dengan orang yang berniat. Yang kedua, niat itu adalah harus jelas. Sholat 2 rakaat itu ngapain tuh? Sholat subuh, sholat hajat, sholat tahajud atau apa? Harus jelas, ya. Kalau konteks sholat sunnah itu ada namanya sholat mutlak, itu beda lagi. Kalau orang yang sunnah mutlak wudu boleh saja, ya. Tapi kalau terkait yang harus ada kejelasannya, 4 rakaat itu asar, itu isya atau duhur, itu harus jelas, ya. Yang ketiga, antakunan niyya muqarinan lil manwi. Jadi yang diniatkan itu bersamaan dengan pelaksanaan perbuatan. Orang yang niat puasa, orang yang niat sedekah ya langsung sedekah. Orang yang niat sholat duhur, kapan duhurnya? Ya langsung duhur, jangan nunggu besok, ya. Saya mau niat sedekah kapan? Tahun depan, ya jangan, ya.
Nah, mau niat langsung. Kecuali puasa kan paginya puasa mulai subuh ya, tapi niatnya malam. Tapi kalau yang lain itu niat harus bersamaan dengan perbuatan. Kemudian berikutnya adalah yang dikatakan Imam Ahmad ibnu Hanbal, beliau mengatakan uhibbu likulli man amila amalan, aku menginginkan orang yang berbuat amal min sholatin aw siyam, berupa sholat atau puasa, aw shadaqatin atau sedekah, aw ayyinau min anwa'il bir, atau segala macam-macam kebaikan. Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan antakunan niyah mutaqaddimatan fi dzalikal amali qabla fi'lihi. Aku lebih suka niat itu mendahului semua amal-amal sebelum dilakukan. Jadi kalau niat itu mestinya ya sebelum amal dilakukan. Niat sedekah yang niat dulu baru kemudian sedekah. Jangan dibalik, sedekah dulu baru niat ya. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Yang terakhir, di hari kiamat nanti ada beberapa tanda atau beberapa kisah kejadian orang yang niatnya salah. Di sana nanti kelihatan ada tiga orang golongan manusia yang disiksa, wajahnya dilemparkan ke neraka. Saat itu yang pertama dipanggil Allah, kamu kenapa di dunia? Dia mengatakan, ya Allah, di dunia aku orang yang berperang di jalan-Mu ya Allah, berperang karena Engkau ya Allah. Kata Allah mengatakan, engkau seorang pendusta, engkau berperang karena ingin dikatakan seorang pemberani. Lemparkanlah dia ke neraka. Yang kedua, ada seorang yang dia ditanya, kamu kenapa dunia? Kenapa kau dimasukkan neraka ini? Ya Allah mah tahu ya, ini kan hanya semacam kayak pembelajaran untuk kita. Ya Allah, ketika dunia aku seorang yang belajar ilmu, mengaji Quran, rajin, semangat. Allah mengatakan kamu orang pendusta. Kamu beramal bukan karena aku, kamu beramal karena supaya dikatakan orang pinter. Kamu beramal supaya dikatakan orang yang viral. Kamu beramal supaya dikatakan wah, ini wa na'udzubillah. Yang ketiga, dia dilempar ke neraka. Yang ketiga, ada seorang yang dipanggil Allah, kamu kenapa? Ya Allah, aku di dunia selalu memberi karena Engkau ya Allah. Kata Allah, kamu pendusta. Kamu beramal bukan karena aku. Kamu beramal niatmu hanya karena supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan. Kamu tuh sering kalau memberikan sedekah, kamu pokoknya mengundang banyak orang, diliput media, kemudian setelah itu ujung-ujungnya 5 tahun kemudian kamu nyalon sebagai nyalon ikut pilkada misalkan ya. Ini kan niatnya bukan karena ada seorang yang melakukan ibadah, mendekati pemilu misalkan, dia melakukan umrah atau haji, dia niatnya supaya ketika nanti tampil di baliho ada tambahan hanya haji. Kenapa? Ini niatnya nggak tulus. Oleh karena itu niat itu sangat penting sekali. Jangan sampai orang tuh niat salah. Termasuk di madrasah dunia ini kita perlu meluruskan niat. Kalian belajar di sini bukan karena dioyak-oyak pelajaran jadwal, bukan karena dioyak-oyak ustadzahnya, bukan dioyak-oyak orang tua, tetapi kalian harus punya niat khusus bahwa belajar atau kita punya niat belajar itu memang karena untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar orang belajar biar pinter, tapi belajar supaya mendapatkan keberkahan ilmu. Kalau orang niatnya sudah salah, maka dia hanya yang didapatkan hanya wawasan saja, tetapi dia tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan pahala dari amal yang dia lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk jadwal akan segera susulkan sambil saya menunggu fiksasi materi dan fiksasi jadwal yang sebenarnya, harinya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.